Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berkumpul kembali di sini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh melingkupi kami saat ini. Kami tanggalkan semua beban pikiran yang menekan atau apapun itu yang menghalangi sukacita kami Tuhan. Kami mau berkata pada jiwa kami, hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, bersukacitalah. Karena ada Tuhan Yesus, karena ada Tuhan yang menjadikan sumber sukacita setiap kita di sini. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan damai-Mu. Kami terima kasih-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Biar air hidup-Mu saat ini menyegarkan setiap sel kami, Tuhan. Tidak ada sakit, tidak ada jiwa yang lelah, tidak ada sakit di fisik juga, Tuhan. Semuanya disegarkan oleh air hidup-Mu saat ini. Penuhi kami terus, Tuhan, setiap sel kami dipenuhi dengan air hidup-Mu. Menyegarkan setiap kami. Hanyalah Engkau sumber kekuatan, sumber hidup kami, dan sumber sukacita kami. Oleh karenanya kami mau bersyukur Tuhan, mau bermazmur dan bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami dan ucapan dan kasih kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku
berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Inilah kerinduan kami untuk menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau baik, sebab Kau mulia, Kau yang terindah. Pujian kami, kekuatan kami hanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Bapak, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat janji-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu, buat kekuatan yang daripada-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami disegarkan, setiap sel kami disegarkan oleh hadirat-Mu. Teruslah Tuhan, pimpin kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Sebentar kami mau bersekutu bersama di RRS ini. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan mengajari kami jalan-jalan yang indah. Sehingga kami mengerti dan ada roh pengertian, ada roh wahyu dalam hidup kami, dalam diri kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap segala sesuatunya dengan tepat yang daripada-Mu dan bertumbuh dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap kami hadir di sini, memberkati juga Ibu Uni yang akan membawakan firman. Kami percaya bahwa mulut lidah bibirnya Kau pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami juga memberkati setiap perlengkapan yang kami pakai saat ini, baik dari wifi-nya, gadget, semuanya Tuhan berjalan dengan baik tanpa kurang apapun juga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman, kami siap diajar Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang menjelang sore. Shalom semuanya. Saya percaya pasti semua yang mengikuti Zoom pada sore hari ini tuh orang-orang yang paling beruntung sedunia. Itu kata Pak Edi. Dan saya juga percaya itu. Kita semua ini adalah orang-orang yang paling beruntung sedunia. Nah, gitu. Oke, saya mau menyampaikan isi hati Tuhan. Dan
Saya sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Edi, Bu Hilda, Bu Febe juga yang sudah kerjasama dengan saya. Terima kasih, dan saya juga terutama terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mempercayakan hal ini. Saya tadi malam itu baru merenung, mau saya sampaikan besok pagi ya temanya. Ternyata Roh Kudus langsung, kamu kan sudah ngalami itu, kamu sampaikan yang sudah ngalami aja, yang kamu sampaikan firmannya itu. Oh, oke, aku gitu. Jadi hari ini saya mau sampaikan tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Memang sih kita ini berjalan, perjalanan kita itu memang nggak mudah. Tapi memang perjalanan ini karena percaya, bukan karena melihat. Bisa dibayangkan toh kalau kita tuh berjalan tapi kita nggak bisa melihat. Tapi karena ada Tuhan yang di depan kita dan kita di belakangnya Tuhan. Itu yang membuat kita bisa berjalan karena Tuhan yang menunjukkan jalan itu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Nah, itu. Jadi Tuhan yang senantiasa membukakan jalan kepada kita sehingga kita ini bagiannya harus percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat kita capek. Benar, kita benar-benar capek, kita khawatir, kita bingung, kita bimbang dan ragu-ragu. Karena apa? Yang dilihat kanan kiri itu jurang semua, dan yang kita lihat itu sesuatu yang mengerikan. Jadi perjalanan kita ini ngeri-ngeri sedep. Tapi saya enggak mau bilang ngeri-ngeri sedep, tapi sedep-sedep enak, aku bilang gitu. Karena enggak mau bilang ngeri, nanti ngeri beneran gitu. Jadi untuk hari-hari ini tuh kita tidak heran jika saat ini Tuhan itu memerintah begitu tegasnya kepada kita, kepada semua. Untuk supaya kita ini kembali berfokus. Nah, fokus kita bukan fokus kepada masalah-masalah, tetapi fokus kita memakan firman Tuhan untuk kita renungkan, untuk kita kunyah pelan-pelan, kita renungkan siang dan malam. Oh, ini maksudnya Tuhan itu apa toh? Oh, ini firman Tuhan itu seperti ini. Jadi kita benar-benar merenungkan kalau kita sudah mendapatkan rema dari Roh Kudus untuk kita renungkan. Jadi kita mendeklarasikan firman tersebut. Kita perkatakan. Jadi ini saya kok dapat pengertian gini. Jangan kita ini firman Tuhan ini jadi seperti orang yang kalau di perdukunan itu mantra gitu. Kalau kita itu ngomong terus mendeklarasikan 100 kali, 200 kali, tetapi hanya pada saat kita lagi ngalami, lah itu namanya mantra. Tetapi kalau setiap hari kita mendeklarasikan firman siang dan malam, bahkan kita mendeklarasikan apa yang sudah Roh Kudus berikan rema tersebut, itu bukan jadi mantra, karena memang kita harus mengunyah, kita makan dan kita deklarasikan supaya pikiran kita ini loh, musuh terbesar itu kan pikiran kita, harus benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan, dan supaya kita nggak merasa jemamahan itu bingung, bimbang, dan ragu-ragu, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita mendeklarasikan setiap hari, jadi kita kalau ada sesuatu hal, kita nggak akan rasa ketakutan dan bimbang dan gimana. Pokoknya seperti itu. Jadi di dalam Roma 10 ayat 17 kan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau saya tuh punya kebiasaan tuh nulis. Saya selalu nulis di buku dan saya terus
rema tersebut saya tulis dan saya ganti namanya, mungkin keluarga saya, namanya keluarga saya. Itu sampai saya mendengar sendiri. Sampai terus tak ulang-ulang, terus saya kunyah pelan-pelan, tapi saya ngomongnya keras gitu sampai telinga saya mendengar. Itu memang rasanya tuh enak dan ada gairah dan rasanya yang loyo jadi bangkit kembali seperti itu. Jadi memang Roh Kudus itu menegaskan kepada saya terutama ya, bahwa apa yang kita percaya pasti itu yang menentukan kita. Apa yang akan terjadi, apa yang kita percayai untuk Tuhan lakukan. Terkadang kita tuh enggak bilangnya percaya tapi hanya ini di mulut. Padahal Tuhan mau kamu tuh mbok percaya sama aku gitu loh. Kamu percaya bahwa aku terlalu sanggup memberikan apa yang kamu minta di situ. Jadi kita memang ditegaskan oleh Roh Kudus agar supaya kita tuh fokusnya bukan melihat di masalah terus, tetapi kita fokusnya langsung melihat apa yang Tuhan katakan, sehingga kita tuh percaya kalau kita mau meresponi dengan benar gitu. Jadi memang ada kita harus benar-benar yakin sih, kita harus percaya bahwa perbuatan tangan Tuhan itu sangat-sangat memang dahsyat luar biasa. Mana sih ada ilah lain yang di muka bumi ini? Tuhan itu lebih besar kuasanya. Tuhan itu lebih besar dan lebih maha dahsyat. Dan kita bersyukur kita ini anak-anaknya Bapa Surgawi itu diberikan anugerah yang luar biasa, diberikan kasih karunia yang luar biasa. Yang penting bagi kita mau ndak meresponinya di situ. Memang ada perbedaan yang sangat kontras. Betul, ada perbedaan yang sangat kontras sebetulnya. Jika kita mau melihatnya sih, ini ada perbedaan antara kita ini anak-anaknya Bapa Surgawi dan orang-orang fasik, orang-orang yang percaya. Kita benar-benar diberikan spesial. Karena apa? Tuhan itu memberikan kepada kita itu bukan yang ecek-ecek, tetapi memberikan yang terbaik. Lawang nyawanya aja diberikan kepada kita. Apalagi hal-hal yang di bawah kolong langit ini. Tuhan itu senantiasa memberikannya kepada kita. Dan kita mau enggak benar-benar percaya di situ. Kita tangkap di situ. Yuk di dalam Malaki 3 ayat 18. Malaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. No, ini kan antara orang benar dan orang fasik. Ini firman sendiri loh yang bicara. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jelas kan? Ini firman sendiri yang berbicara bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi kita ini dibenarkan. Kita ini adalah orang-orang percaya. Bagi yang mau meresponi percaya. Benar-benar ini kita mendapatkan anugerah yang begitu besar. Ayo kita tangkap baik-baik. Hidup kita tidak ditentukan dari keadaan. Hidup kita tidak ditentukan dengan situasi yang kita alami. Tetapi hidup kita ditentukan dari apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Tangkap. Kalau kita masih piye ini, piye itu, masih terintimidasi dengan keadaan, masih terintimidasi dengan ketakutan, dengan masa depanku nanti piye, besok makanku apa, aku kok nggak sembuh-sembuh ki piye, rumah tanggaku kok seperti ini, kok masih seperti itu. Nih,
Ayo kita tangkap baik-baik bahwa Tuhan itu sangat-sangat antusias, fokus terhadap perubahan cara berpikir kita, cara ngomong kita, cara perilaku hidup kita di sini. Jadi di dalam Lukas 1 ayat 45, apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita pasti apa? Tidak terlaksana atau terlaksana? Terlaksana. Tuhan nggak mengatakan tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Itu sebabnya berbahagialah kita yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Ini. Jadi kita lagi-lagi ini terus dibawa Tuhan untuk terus lebih fokus kepada apa yang firman katakan. Bukan fokus kepada kata dunia. Dunia boleh mengatakan resesi. Tetapi kita orang percaya, anaknya Bapa Surgawi, resep maaf, ngelek. Nah, nih. Jadi saya ulang ya. Jadi kita lebih baik percaya apa kata Tuhan. Jangan kita melukai hati Tuhan dengan kita nggak percaya. Kita tuh suka banyak sekali melukai hati Tuhan karena kita itu masih suka ragu-ragu, masih suka bingung, masih suka bimbang. Kalau kita mulai ragu-ragu, mending kita diem, kita tenang dan kita apa namanya memperbanyak kita makan firman. Itu yang membuat kita nanti akan bangkit lagi. Itu percaya. Kalau kita kembali fokus untuk memperkatakan firman, kita fokus untuk merenungkan firman, saya percaya kok Tuhan senantiasa tidak tinggal diam, tetapi Tuhan benar-benar memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan tidak yang ecek-ecek atau Tuhan itu patut apa ya diragukan janjinya. Enggak. Tuhan itu benar-benar janjinya itu ya dan amin. Enggak seperti kita, enggak seperti saya. Saya janji masih bisa suka apa? Mengsle, masih suka IUEO gitu. Tetapi kalau Tuhan itu ya dan amin. Jadi jadi firman Tuhan yang kita kerjakan setiap hari loh. Kita kerjakan setiap hari, bukan hanya kalau butuh aja, tapi setiap hari itu yang tidak ada menjadi ada. Yang sepertinya itu blank, nggak ada apa-apa, gelap atau nggak ada harapan. Ternyata di situ Tuhan mengerjakan yang luar biasa. Menjadi ada. Mujizat itu tetap ada di situ. Jadi sebab firman Tuhan adalah roh dan hidup. Firman bukan sekedar suara atau tulisan aja, bukan. Tetapi itu Tuhan sendiri, Tuhan yang bersabda sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nih. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi oleh sebab itu apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang harus kita terima, yang harus kita yakini. Bukan apa yang dikatakan orang atau di sekeliling kita yang
justru malah melemahkan kita, malah justru membuat kita ini sepertinya malah ketakutan, malah bingung, bukan. Ayo kita fokus ke Tuhan. Kita fokus walaupun memang keadaannya pengennya, aku pengen ini, enggak bisa, ini sulit gitu. Tetapi ayo Roh Kudus tolong, tolong ini jiwaku ini tolong. Kalau enggak Mbok tolong aku enggak bisa. Teriaklah gitu enggak apa-apa, jujur sama Tuhan enggak apa-apa. Maka siapa atau apa yang kita dengar plus kita katakan itu yang mempengaruhi keputusan dan pilihan yang kita buat. Nah, ini kita harus hati-hati banget. Saya sangat setuju dengan yang statement yang dikatakan melalui Pak Edi juga itu kalau bawa renungan di apa namanya pemuritan itu di grup itu saya sangat terberkati juga. Itu benar-benar firman itu benar-benar hidup gitu loh. Ketika saya baru ngomong itu, baru mengatakan orang-orang yang paling beruntung sedunia, itu aja roh saya langsung semangat lagi. Lah itu setiap perkataan firman yang kita hidupi, itu benar-benar hidup. Apalagi lidah kita, ini lidah yang diurapi. Dan hidup kita mempercayakan kepada Tuhan, bukan mempercayakan kepada kekuatan kita sendiri, bukan. Tetapi kita mending memilih yang diberkati, karena ketika kita menempel sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan, itulah berkat yang diberikan kepada kita. Itu kan firman-Nya di dalam Yeremia 17 ya itu. Jadi kita benar-benar sekarang kita ayo menghidupi firman tersebut. Sekarang ya, yang jadi apa namanya pertanyaan ya, siapa yang menguasai hati dan pikiran kita? Ini kalau kita sering kita bawa hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk mengunyah firman, terus merenungkan firman atau kita nempel terus sama firman, saya percaya kok suara-suara yang atau membuat kita itu runtuh, semangatnya, harapannya kita itu benar-benar apa ya, kalau Tuhan yang berkarya itu pasti firman itu yang menang. Tapi kalau suara-suara yang membuat itu angin sakal ya, otomatis itu angin sakal itu akan lenyap sendiri gitu loh. Waktu Yesus menghardik, angin ribut, tenanglah. Itu benar-benar tenang kan? Karena apa? Itu firman yang berbicara. Firman itu adalah Yesus sendiri. Di situ benar-benar ayo kita percaya kalau kita ini sudah menyatu dengan Yesus dan kita katanya percaya, orang percaya dan kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Ayo kita percayakan kepada Yesus, bukan percaya dengan apa kata dunia, apa kata pikiran kita, atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin orang fasik, yang nggak ngerti kebenaran, atau orang-orang agamawi. Itu yang seringkali meruntuhkan iman percaya kita. Kita harus benar-benar waspada di situ. Yuk kita minta tolong, yuk kita minta tolong Roh Kudus untuk membantu, untuk mengkoreksi hati kita, pikiran kita, dan pengakuan perkataan kita supaya kita ini nggak gampang terjerumus ke hal-hal yang lebih mengeluh-elukan roh maut atau roh Abaddon itu. Kita mulai sekarang ayo kita percaya Yesus dan kita sembah Yesus dan kita muliakan Yesus karena Yesus yang sudah rela mati di kayu salib. Nah, kan di situ Yesus ada kemenangan di kayu salib karena apa? Beliau rela kan untuk kita gitu. Dia menang dengan ketaatan tersebut. Di situ. Ayo kita responi itu. Yuk. Kita di dalam Lukas 1 ayat 45
Itu kan dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab yang dikatakan kepada Tuhan, dari Tuhan akan terlaksana. Jadi kita juga harus benar-benar percaya, percayai terus. Jadi mulai sekarang kita berubah cara berpikir kita. Sekalipun aku tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham, kan di dalam firman Tuhan kan, Abraham sepertinya itu mustahil banget gitu ceritanya. Itu asal aku percaya aja lah gitu. Dia juga tidak ada dasar untuk berharap sebetulnya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Loh, ini loh, sepertinya nggak ada dasar, tapi dia percaya di situ. Jadi kita bisa lihat, hanya orang yang percayalah yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bisa menikmati anugerahnya Tuhan. Hidup kita terus tetap hidup di dalam berkemenangan. Dan kita terus lebih daripada pemenang. Itu sungguh-sungguh itu anugerah dari Tuhan. Itu bukan karena kita, tapi memang benar-benar itu perbedaan yang sangat-sangat menyolok. Itu perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya dibandingkan dengan orang fasik itu. Ayo kita bangkit lagi, mulai sekarang orang yang terpuruk. Ayo kita mulai sekarang bangkit lagi. Walaupun kita belum melihat, namun kita sudah percaya. Artinya kita bisa mengucap syukur. Kita percaya itu sudah mengucap syukur. Bentuk rasa mengucap syukur. Dalam segala hal. Bukan mengucap syukur kalau kita sudah dapat berkat, atau sudah dapat duit, atau sudah dapat kesembuhan, atau mendapat keluarga kita dipulihkan. Bukan itu, tetapi ketika Tuhan mengerjakan kita, kita responi. Kita kerjasama dengan kita mengucap syukur. Enggak bingung, enggak panik, enggak bimbang, enggak ragu-ragu, tetapi kita benar-benar meresponi dengan pengucapan syukur kita. Dan perkataan kita bukan perkataan yang belepotan. Seandainya terlanjur belepotan, kita terus langsung batalkan, kita hapus, dan kita tarik perkataan yang belepotan tersebut. Dan kita memperkatakan firman lagi, memperkatakan yang benar lagi. Itu yang Tuhan mau. Jadi walaupun kita belum melihat, namun kita sudah percaya. Itu artinya kita bisa mengucap syukur. Nah ini loh, perbedaannya tuh kita bisa mengucap syukur dalam segala hal ini loh. Perbedaannya di situ. Sementara orang fasik bisanya menggerutu, bisanya mengeluh, bisanya piye kapan, gimana. Isinya seperti itu terus. Yuk, kita ini bukan orang-orang fasik, tetapi kita ini orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang percaya. Kita ini anak-anaknya Bapa Surgawi yang paling beruntung sedunia. Itu. Jadi kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita murid-muridnya Yesus yang hidup dalam berkat. Dan berkat itu hidup di dalam kita. Karena kita ini bukan hidup karena melihat. Tetapi kita dibawa Tuhan walaupun tidak melihat. Tapi kita percaya. Kita sudah menyatu dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi mudah tergoncang. Walaupun itu ada goncangan. Jadi karena kita menyatu jadi satu dengan yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kita mau belajar taat. Seperti Yesus itu loh, belajar taat. Jadi dia kemenangannya itu luar biasa. Pada saat
beliau disalibkan, itu beliau mengalami kemenangan yang luar biasa karena beliau mau belajar taat ketika dia mau disalibkan, mau taat di situ. Kita yuk belajar taat. Walaupun memang sakit, walaupun memang rasanya sedep-sedep enak. Ayo kita mau belajar taat, mau belajar setia. Walaupun kita belum bisa taat dan belum bisa setia. Tetapi kita mau, yuk kita minta tolong Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi kita mulai sekarang mau letakkan ketakutan, kebingungan, bimbang, ragu-ragu kita. Ayo. Sekali lagi, ayo saya katakan bahwa hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Bukan dari kita, bukan dari kata dunia, bukan. Jadi kita bukan dari kekuatan, kepandaian kita, atau kesalehan kita, bukan. Itu semua karena firman Tuhan, karena anugerah besar dari Tuhan. Jadi kita hidup dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ayo bangkit dan percaya kepada firman Tuhan, maka apa yang kita percaya itulah yang terjadi. Jadi firman itu jadi daging. Firman itu menjadi benar-benar nyata-nyata ada di dalam hidup kita. Hidup kita bukan ngeroh saja, tetapi benar-benar hidup kita ini hidup di dalam berkat dan berkat hidup di dalam kita. Sebagai ayat yang terakhir, yuk kita buka Yeremia 29 ayat 11. Setiap keputusan dan janji Tuhan, nah ini, setiap keputusan dan janji Tuhan pasti terlaksana. Loh, ini terlaksana lagi. Tidak akan berubah dan pasti tetap digenapi. Kita harus terlalu amat yakin terhadap semua janji Tuhan. Apa yang ada di dalam Kristus jauh lebih besar dan ini yang miliknya Kristus itu benar-benar sempurna, lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kekhawatiran kita. Ya, Tuhan itu terlalu sempurna. Tuhan itu terlalu sanggup memberikan kepada kita. Jadi hari ini Tuhan sudah buatkan jalan berkat. Pintu-pintu kemudahan sudah terbuka. Percaya itu. Pintu-pintu kemudahan sudah terbuka. Pintu-pintu mujizat sudah terbuka. Jangan takut, jangan khawatir. Pintu-pintu keajaiban berkat itu loh sudah diberikan kepada kita. Pintu-pintu gerbang emas sudah terbuka. Karena Yesus yang membukakannya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu. Jadi Tuhan sudah membukakan, Tuhan sudah membuatkan jalan. Buat pintu kesembuhan kita, buat pintu rumah tangga kita yang kacau balau, sudah dipulihkan. Ekonomi juga sudah dipulihkan. Rohani yang jatuh bangun juga sudah dipulihkan. Sayap-sayap yang terluka, yang tidak bisa terbang hari ini juga sudah disembuhkan. Dan ayo terbang lagi. Terbang bagi Raja Wali. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan anugerah kasih karunia dari Bapa. Jadi sekalipun dunia berkata resesi, ya kan? Tetapi kita bisa bicara bahwa kita ini loh resepsi. Kita pesta bersama Yesus.
Gitu aja. Jadi kita ngomongnya jangan yang, "Ini piye ya? Aku kemana ya? Piye ya?" Kita bangkit. Haleluya Bapa Sorgawi. Hari ini juga kita resepsi bersama Engkau, gitu. Jadi kita anak-anaknya Bapa Surgawi dapat tetap tinggal tenang. Karena kita tinggal di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Kristus sudah menang atas kuasa maut. Itu loh yang apa ya, seringkali kita suka lupa. Padahal Tuhan itu sudah mati loh di kayu salib. Lah kok kita itu malah sepertinya itu eh, gimana ya? Lupa gitu loh. Pengorbanannya Yesus ya, ketaatannya Yesus. Lah Tuhan kan, mah Bapak aku nggak mau disalib untuk mereka. Bisa loh. Tapi karena Yesus itu menang loh. Karena apa? Beliau taat. Beliau mendapatkan kemuliaan kan karena ketaatannya itu. Itu yang harus kita ini. Iya ya, aku aja sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kenapa kok aku seperti ini? Ini saya ngomong gampang ya kan? Enggak, saya juga praktek. Nih saya mau kesaksian ya. Ini karena apa rencana Bapak pada masa sukar di zaman akhir ini. Saya ngalami, saya juga sudah cerita sama Bunda Hilda, sama Bu Febe juga. Saya benar-benar cerita karena alasannya apa sih kenapa kamu kok enggak ikut apa namanya Rednas secara onsite. Ini saya menjerit pengen ikut bukan karena duit, bukan karena duit saya benar-benar dari 8 penjuru mata angin itu loh pada transfer, dikirim sama malaikat. Tapi bukan itu, karena saya mau mendampingi anak-anak saya. Ini secara moral, benar-benar saya benar-benar mendampingi karena anak-anak saya ya kalau mungkin kayak saya, kayak apa, mungkin nggak apa-apa, nggak didampingi. Lah mereka kan juga butuh butuh mamahnya di sampingnya gitu loh. Saya sudah cerita alasannya kepada Bunda Hilda sama Bu Febi itu. Jadi saya izinkan ya untuk kesaksian karena ini saya sudah apa namanya eh, menyelesaikan dan saya sudah melewati itu sehingga saya berani menceritakan itu. Kalau kemarin sih saya belum dulu karena saya nggak mau karena takut nanti saya malah jatuh di apa namanya iman bisik-bisik atau iman apa namanya sihir hanya karena duit gitu untuk dikasihani atau dibelas kasihani. Saya nggak mau itu. Saya benar-benar bukan saya kok sombong enggak, tapi saya memang mau bergantung Yesus dan saya mau apa namanya membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar nggak sih yang saya sampaikan tadi. Itu saya itu dapat itu tuh ya karena saya mengalami ini. Jadi kurang lebih, mmm, 2 atau 4 bulan yang lalu, ini memang benar-benar Tuhan memang mengguncangkan segala sesuatu yang dapat diguncangkan sih ini. Ya tujuannya sih adalah supaya tetap tidak tergoncang. Tujuannya itu supaya Tuhan tuh mau menyelamatkan keluarga saya. Tapi kalau saya memakai daging saya, memakai, apa namanya, ketakutan saya, khawatir saya, pasti saya sudah salah paham sama Tuhan. Tapi di sini saya benar-benar, wow Tuhan the best, Tuhan luar biasa. Saya benar keluarga saya itu benar-benar diselamatkan gitu. Jadi tujuannya Tuhan supaya kita ini tetap fokus kepada Bapa atau saya fokus kepada masalah di situ. Jadi saya dan anak-anak saya ibaratnya itu saya mendampingi itu bukan kok saya enggak berani melangkah untuk onset, bukan. Tetapi saya benar-benar mau memberikan ini loh, anak-anak saya tuh, oh iya, ketika pada saat aku mengalami ujian, apa, pemurnian, ternyata mamaku juga tetap mendampingi. Nah, di situ. Jadi saya benar-benar mendampingi anak-anak saya. Jadi ceritanya itu ini, anak-anak saya itu kan punya pekerjaan sampingan, ya, bekerja di sebuah perusahaan yang jual produk-produk online. Jadi itu
apa ya, online shop ya itu ya. Karena omsetnya per hari sih bisa 100 juta sampai 500 juta. Jadi itu memang eh, apa perusahaan yang cukup besar sih memang gitu. Dan untuk anak-anak saya juga lumayan, uangnya juga lumayan gitu. Untuk uang pampers, uang susu aja untuk cucu saya aja dijatah 700.000 per bulan. Untuk uang apa jajan dijatah 500.000. Nah, cukup menggiurkan banget kan? Karena memang itu perusahaan itu memang wow banget gitu loh, gede gitu loh. Jadi awalnya anak saya yang nomor 3 nih, yang ragil itu kan dia kerjanya apa apa namanya meneliti apa namanya WA orang-orang yang pesan atau orang-orang yang hanya iseng. Jadi dia tuh juga di situ dia harus fokus di situ. Tetapi dia kenapa? Anaknya yang masih umur 1 tahun itu dia sepertinya protes dan dia marah dalam bentuk apa? Dia sakit dan dia rewel terus. Akhirnya anak saya ini nggak konsentrasi. Akhirnya dia keluar. Dia keluar. Udah, aku menyatakan keluar dan saya lebih baik ngurusi anak. Oke, itu sudah toh. Ya, tiba-tiba apa namanya? Yang nomor 2, anak saya yang nomor 2 itu kan dia memegang keuangan dan itu keuangan seluruh perusahaannya itu dia yang megang. Di situ ternyata anak saya pingsan. Kalau dia kerja, dia kecapean sedikit, dia pingsan. Dan dia nggak pernahnya seperti itu. Dan dia sakit sampai menggigil, sampai dia muntah seperti itu. Terus dia memutuskan, loh, dia memutuskan untuk keluar. Oke, akhirnya dia keluar. Dan dia keluar, sekarang tiba-tiba selang 1 minggu, kemudian ini anak saya yang nomor 1, yang Ita, itu juga tiba-tiba diberhentikan. Kalau ini diberhentikan karena dia jam kerjanya harusnya kan hanya 8 jam, tapi kan dia disuruh 10 jam sampai 12 jam karena itu kan apa live streaming ya itu ya. Itu untuk apa namanya menyampaikan apa produk-produk itu. Nah, di situ karena Ita disuruh keluar sama suaminya juga, apa disuruh pulang jam 8. Udah kamu 8 jam aja. Karena kasihan Ayung gitu. Akhirnya Ita kan pulang jam 4 tepat itu dia sudah pulang. Lah di situ bosnya nggak suka, terus dia dikeluarkan. Pasti berarti 3 keluar semua. Nah, di sini. Jadi 2 minggu setelah apa namanya Ita dikeluarkan. Nah, ini suaminya yang nomor 3 juga tiba-tiba dikeluarkan. Rombongan kan ini di, sepertinya tuh ya ampun Tuhan dan ini sepertinya nggak terhormat banget gitu. Karena suaminya Sheila juga dia kan pegawai negeri, tapi dia juga nyambi di situ, apa namanya sampingan di situ. Lah dia nggak kuat kalau disuruh sampai jam 4 pagi, jam 6 sampai jam 4 pagi dia nggak kuat. Dia cuman kalau jam 2 pagi dia sudah pulang. Lah, dia nggak boleh. Akhirnya dia dikeluarkan juga. Nah, di sini. Begitu loh, saya nggak kok terus gimana sih? Gimana? Enggak. Tapi puji Tuhan, haleluya. Bukannya saya sedih, tapi saya puji Tuhan. Saya bilang gitu. Secara finansial itu mesti berkurang. Itu untuk anak-anak saya, bukan saya. Anak-anak saya mesti ngalami yang itu kan untuk sampingan, untuk tambahan gitu. Tapi benar-benar itu ya ya terasa lah. Oh, namanya diguncang kan itu ya terasa juga gitu. Tapi ajaib karena itu Tuhan yang luar biasa. Selang 1 bulan kemudian, suaminya Ita juga dikeluarkan. Nah, pas toh dikeluarkan semuanya. Setelah anak-anak sudah keluar semua, seminggu kemudian perusahaan besar itu langsung digerobyok polisi karena dia pajaknya nggak ada, dia selalu
apa namanya, kalau mendatangkan barang itu benar-benar nggak ada pajaknya di situ. Jadi, ya Tuhan, kalau saya memakai kekuatan saya bisa menggerutu. Anak-anak juga sempat menggerutu, tetapi akhirnya anak-anak diingatkan sama Roh Kudus. Setelah kami benar-benar merdeka dari pekerjaan itu loh kami malah piknik bareng sekeluarga keluar kota, sengaja makan-makan di luar kota. Loh itu kita kalau memakai pikiran ketakutan, bingung dan ragu-ragu, ya pasti kita jadi marah dengan Tuhan ki kenapa sih? Maksudnya kenapa? Malah ganti nyalahkan Tuhan. Tetapi ini loh, Tuhan itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Jadi ternyata setelah kita mau merenungkan firman siang dan malam, dan kita mau makan firman, itu loh kemenangan yang mutlak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sampai sekarang, sampai hari ini, kami nggak merasakan itu ada goncangan dan ada apa keuangan kok berkurang. Ya memang sih rasanya memang wow, sangat-sangat enak banget. Tetapi memang caranya Tuhan itu seperti itu. Gimana lagi? Tapi kita menjadi berkat di tengah-tengah kesesakan. Saya juga ngalami sesek juga. Buktinya saya mau onset aja antara onset on on apa namanya onset atau online. Onset itu pernah sampai gitu sampai saya minta tolong Bunda Hilda. Akhirnya saya mengambil keputusan saya online saja sampai seperti itu dan ternyata di situ ada pemulihan yang luar biasa. Saya juga minta maaf sama anak-anak dan anak-anak juga minta maaf ke saya dan di sini bentuk apa namanya pemulihan yang luar biasa dan untuk pemulihan dengan apa namanya RTM Semarang saya juga apa namanya dipulihkan juga dan inilah orang-orang yang mau belajar taat, mau belajar walau masih belepotan, tetapi kalau kita mau pasti Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan itu sangat-sangat sempurna dan Tuhan juga ketika kita rukun dan kita sepakat, di sanalah Tuhan kirimkan berkat-berkatnya, kirimkan mujizat-mujizatnya dan itu tidak pernah berhenti. Itu aku alami, kami alami, yakin itu. Terima kasih Bunda Hilda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Edi dan lain semua. Puji Tuhan, siapa yang sangat diberkati. Firman-Nya berapi-api, kemudian kesaksiannya luar biasa. Saya waktu dikasih tahu, ayolah Buning ikut onsite. Buning lama sekali antara iya tidak, tetapi waktu itu dijelaskan, maaf Bu Hilda katanya, anak-anak sedang banyak mengalami sesuatu seperti itu, saya mau ada dekat dengan anak-anak. Itu sesuatu yang dikorbankan dari seorang ibu, tidak untuk mau apa itu, dan suatu bentuk ketaatan atas firman Tuhan. Saya hargai itu dan saya mendengar hari ini kesaksiannya luar biasa bahwa yang tadinya kelihatannya adalah suatu musibah di mana anak-anak itu dikeluarkan, tetapi adalah sesuatu yang menyelamatkan mereka daripada saat digerebek polisi, gitu kan? Si toko online itu sampai digerebek polisi, kalau mereka masih ada bekerja di situ, mereka bisa keseret-seret karena mereka harus ada apa namanya pembuktian keuangan dan lain-lain, pasti terlibat, pasti terlibat. Nah ini Tuhan sudah selamatkan mereka supaya tidak terlibat urusan kasus polisi ini yang bakal panjang ya, seperti itu. Terima kasih Buning hari ini buat firman Tuhannya, hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ya kita hari ini banyak diingatkan bahwa pikiran itu harus benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus dikerjakan setiap hari. Ya. Kemudian hanya orang percaya yang bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena bagi Tuhan itu sebetulnya memang tidak ada yang mustahil. Karena di dalam Markus 9 ayat 23b dikatakan begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Sebetulnya intinya percaya dulu, ya kan gitu. Hidup karena percaya judulnya juga, bukan karena melihat. Walau belum melihat, tetapi percaya dulu. Nah, di dalam Markus 9 ayat 23b itu dilanjutkan di ayat 24b-nya. Ini tentang bapak ya, bapak seorang anak yang minta didoakan oleh Tuhan Yesus. Sempat bapak itu bilang gini, tuh tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi memang ada saatnya waktu, apakah kamu tidak percaya bahwa aku bisa melakukan hal yang mustahil? Padahal kita tahu Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Tetapi ada kalanya bahwa saat itu kita nih, bener nggak Tuhan? Kadang-kadang tuh gitu ya. Padahal kita harusnya percaya. Dan untuk meningkatkan iman kepercayaan kita yang tadi disebutkan oleh Buning, apa dengan memperkatakan firman. Memperkatakan firman gitu kan supaya kita mendengarnya sehingga iman kita naik lagi. Nah, pada saat kita berkata tolonglah aku yang tidak percaya ini, kita sebetulnya kita punya penolong yaitu Roh Kudus yang memberikan kemampuan supaya kita bisa percaya, mengingatkan, oh iya firman-Nya ngomong seperti ini, oh iya memberikan kekuatan, karena Roh Kudus itu kan yang menghibur, mengingatkan akan firman Tuhan, yang memberikan kekuatan. Kalau dengan kekuatan sendiri pastinya nggak bisa, pasti kita balik lagi mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia dalam kondisi seperti itu. Jadi bagaimana yang tadi Buning bilang, pada saat kita diuji, apakah kita taat? Apakah kita tetap percaya? Karena memang Tuhan itu mencari orang-orang yang percaya. Selalu firman-Nya berkata, terjadilah sesuai imanmu. Imanmu yaitu kepercayaanmu. Apa yang kau percaya itulah yang akan terjadi. Karena Tuhan sendiri berkali-kali berkata, hai kenapa kamu bimbang? Hai kenapa kamu tidak percaya? Tuhan itu inginkan kita itu percaya 100% sama Tuhan. Jadi kembali lagi Buning tadi berkali-kali katakan hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi bukan karena yang lain tetapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Ibu Ning buat hari ini, buat firman-Nya yang sangat menguatkan, kesaksian yang luar biasa. Nah sekarang saya silahkan Pak Edi untuk menambahkan, membuat semakin lengkap firman Nanti Tuhan. dulu, foto dulu. Oh foto dulu, monggo. Oke deh, sebelum Pak Edi melanjutkan. Menambahkan foto dulu yuk katanya. Yuk teman-teman yang bisa buka kameranya. Biar Linca enggak lari. Pincang nggak pernah lari. Duduk diam, dia duduk manis. Bu Made, Tuh, Diana, Bu Elva, Alvin, Diana. Elvina, apa kabar Bu Alvina? Yuk ada lagi kah yang bisa buka kamera? Elva, Elva. Irawan, Diana enggak. Oke, kalau sudah ada yang segini aja nggak apa-apa. Oke, baiklah, senyum terbaik termanis. Oke, 1. Wah, itu rombongan. Wah, yang di Oppo A16. Oke, yuk senyum terbaik termanis ya. 1, 2, 3. Sekarang boleh sarang yuk seperti biasa. Sarang yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Bless you. Sarangil terus ya. Silakan Pak Edi. Oke, makasih Bu Ning. Luar biasa ya kesaksiannya juga ya. Memang ya kadang-kala kita tuh digoncang. Sebentar lagi kita sudah meninggalkan tahun ini ya. Tinggal berapa hari ini ya? 40, nggak sampai ya. 35 hari lagi kita sudah meninggalkan tahun ini, tahun 2024. Begitu baiknya Tuhan tuh selalu menyertai kita ya sampai tahun ini Ebenezer ya. Nah, tadi temanya tuh sangat luar biasa. Memang hari-hari ini saya pun juga tugas firman di gereja-gereja itu suruh menyampaikan tentang iman. Karena apa? Tahun-tahun ini iblis itu sangat luar biasa menggoncang iman seseorang. Itu banyak sekali. Banyak yang bunuh diri, ya. Banyak yang meninggalkan Tuhan tuh banyak sekali. Saya tuh sampai kewalahan juga. Makanya kan saya kemarin nulis di di grup ya. Tahun ini saya terakhir melayani di ODGJ tahun 2024 ini, besok Natal terakhir. Karena tugas saya tuh semakin banyak. Bapak Gembala juga ngomong, Ed, ini kamu harus urusi benar orang-orang yang mengalami masalah yang berat ini.
Tidak bisa enggak, karena banyak sekali masukan orang-orang, ada yang bunuh diri di gereja kami. Heran ya, saya sendiri sampai, loh kok bisa ya di situ. Nah, banyak orang yang minta tentang iman. Iman itu apa sih tadi ya Bu Ning ya? Roma 10 ayat 17 ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa tuh sih? Pendengaran yaitu firman Tuhan. Makanya kalau saudara ikut RRS setiap hari Senin, itu orang paling bahagia sedunia. Bener loh saudara. Tidak bisa loh dibeli loh Pak, saudara. Firman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi apa? Dengan kesungguhan hati ini, menyediakan waktu untuk Tuhan. Oh, Tuhan itu suka sekali sama orang-orang yang taat, orang-orang yang setia seperti itu. Tapi kadangkala kita itu tidak taat, tidak setia, ya. Terus imannya apa? Digoncang sama iblis. Iblis itu yang diserang pertama itu iman saudara. Termasuk iman saya. Kapan hari kan saya sudah wes males lah, sudahlah ini tidak sembuh-sembuh, mamahnya, adiknya juga. Kayak saya diracuni juga atau pikiran saya itu transfer spirit itu loh. Wah, mari-mari padahal saya itu orang ODGJ itu 3 bulan pasti sembuh loh. Aneh ya Tuhan itu bekerja. Ini sudah setahun tidak sembuh-sembuh, saya juga putus asa. Ternyata saya pakai pemikiran saya. Dan setan itulah masuk di dalam pikiran saya itu. Mengguncang iman saya. Ternyata suruh perjamuan kudus. Sembuh total loh. Aneh kan ya semuanya. Nah, kadang-kala kita hidup tuh sama ya. Kita khawatir kalau kita itu tidak punya kehilangan uang, kehilangan kerjaan. Kita khawatirnya minta ampun. Tapi saat kita kehilangan Tuhan, kita nggak khawatir, nggak berasa. Contoh, kenapa ya aku khawatir? Harusnya itu kan dipertanyakan loh dalam hidup kita. Kenapa ya aku kok selama hidup kok khawatir? Tahun 2024 hidupku kok kayak gini terus ya? Tidak ada realita di dalam hidup ini tahun 2024 ini. Bagaimana supaya hidup kita itu bisa menggenapi firman Tuhan? Janjinya firman Tuhan itu ya toh. Kita itu tidak pernah kekurangan apapun juga. Seperti di Mazmur 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya toh. Ia menuntun aku ya di jalan yang benar. Padahal kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan dituntun sama Tuhan ke jalan yang benar. Usahamu tidak pernah bangkrut. Itu benar. Bangkrut pun nanti sama Tuhan bisa diganti karena kita dituntun Tuhan. Nah, di situ. Jadi kita harus benar-benar iman kita harus kita tambahi ya. Lukas 17 ayat 5. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Jikalau kamu punya seiman sebiji sawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung. Iman kita harus kita tambah terus, saudara. Dengan apa? Mendengar kebenaran-kebenaran. Dengan inilah kita tuh akan kuat. Kalau kita yang kita dengar hanya masalah-masalah terus, saudara akan kalah. Termasuk saya. Kalau saya hanya mendengar, wah harga ini naik, itu naik, semua naik, ya toh, iman tidak kuat, runtuh. Benar, saudara. Di situ kita harus mendengar kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Saudara yang belum merdeka di mana? Di keuangan. Coba sekarang belajar memberkati banyak orang. Benar, saya dulu seperti itu. Saya tidak takut, saya tidak makan. Benar, saya belajar memberkati banyak orang. Benar loh, saudara. Dan Tuhan itu sediakan semuanya. Anak saya bisa kuliah semuanya. Saudara, di situ. Saya merdeka. Ada kemerdekaan. Saya pelajari benar-benar caranya supaya Tuhan memberkati saya. Contoh, mudah ya. Zaman dulu orang kalau bikin sumur pompa, itu kan dibur dalam. Setelah itu jadi kan. Awal pertama apa saudara? Dipancing dulu pakai air. Ya, supaya mengeluarkan air. Begitu sudah dipancing pakai air, keluarnya kan air, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Sama, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Hidupi firman Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi suatu takaran yang luar biasa. Perpuluhan. Rajinlah, rajin perpuluhan. Menabur. Rajin-rajinlah menabur. Di situ saudara, nanti saudara akan merdeka. Benar-benar merdeka loh saudara. Dan disitulah nanti Tuhan tuh akan mempercayai saudara
Ada yang dikatakan ya Yusuf akhir zaman, ya toh. Kadang-kadang kita tuh berpikir sudah ke depan. Nah, makanya khawatir itu selalu ada. Padahal firman Tuhan Matius 6 ayat 34, hendaknya kamu jangan khawatir apapun juga. Iya toh. Janganlah apa firman Tuhan di Matius 6 itu ya, jangan khawatir, ya toh. Karena apa? Besok tuh punya masalah sendiri. Ya, jadi kita itu benar-benar jangan khawatir sampai khawatir. Nah, kita harus bertanya sama diri kita sendiri. Kenapa saya khawatir kok tidak percaya sama Tuhan? Itu loh masalahnya, saudara. Yang harus dipertanyakan, kok mau-maunya kita tuh khawatir? Loh, itu loh, saudara. Benar. Banyak orang tuh enggak apa ya, enggak sadar. Oh ya, aku ki khawatir. Khawatir malah dikhawatir terus. Saya pernah dapat teman tiap pagi itu, saya tanya kemarin, saya WA, gimana Win, kamu masih khawatir enggak? Enggak ya, puji Tuhan, lama sekali dia enggak WA saya ya, nak pas seneng lupa WA, nak pas susah golek-goleki. Aku tuh mau bunuh diri. Aduh, besok kalau dia WA seperti itu, tak jikuk ke peso, Pak. Ya, tak lihat kamu bunuh diri berani enggak? Kadang-kadang seperti itu ya, saudara, berpikir jauh ke depan. Padahal belum tentu terjadi, saudara. Saudara digosok-gosoki iblis, setan kok mau-maunya, saudara. Yaitu. Jadi, ayo kita semakin maju ya, hidup ini karena percaya. Percaya Tuhan itu selalu melihat, selalu menolong kita. Bukan karena melihat kenyataan. Nah, itu kenyataan itu selalu melihat keadaan. Kenapa kok orang itu tidak merasa turut campur tangan Tuhan? Saya tanya, berdoa supaya Tuhan turut campur tangan, supaya kamu melihat Tuhan campur tangan. Aku nggak pernah melihat Tuhan turut campur tangan, ya Pak Edi. Aku sudah berdoa berbulan-bulan. Tapi Tuhan rasanya jauh sekali. Ya karena kamu hanya melihat masalah. Kalau kamu lihat masalah, nggak bakalan bisa melihat Tuhan, campur tangan Tuhan. Tapi kalau kamu membesarkan Tuhan, masalahmu semakin kecil, kamu semakin dimenangkan. Maliaki 3 ayat 18 tadi ya Bu Ning ya. Aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan. Itu benar. Benar, saudara. Barang siapa yang berdoa kepadaku dan yang tidak. Yang berharap kepadaku dan yang tidak. Ya, saudara di sini dilatih sama mentor-mentor yang luar biasa, yang sudah kompeten, saudara. Nah, di sini manfaatkanlah waktu yang ada, saudara. Memang tidak enak, jam 3 itu rasanya ngantuknya minta ampun. Saya tadi yang ngantuk pas hujan lebat kayak gini, tidak ada orang, ternyata kalennya buntu. Tadi saya keluar masuk karena banjir ternyata. Saudara. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan, karena Bu Ning tadi kesaksian luar biasa, anaknya dikeluarin. Saya beritahu ya Bu Ning, itu kalau sampai tidak dikeluarin, masuk penjara loh. Bener. Benar. Paling enggak 2 tahun, 3 tahun itu. Loh, kok Pak Edi tahu pernah Pak Edi masuk penjara? Enggak, saya itu megang penjara Jogja semua. Jadi ngerti orang-orang yang bekerja itu seperti apa? Ya, judi online. Itu sudah banyak yang kena di Jogja itu masuk ke. Padahal dia cuma yang ngetik-ngetik itu loh. Saya tanya, kamu sudah apa? Sidang sudah divonis berapa? Tuntutan 2,5 tahun Pak Edi. Hah? Tuntutan 2 tahun mek ngetik-ngetik itu disuruh Pak. Iya, 2,5 tahun. Coba 2,5 tahun lama loh saudara. Sehari lama di penjara. Apalagi 2,5 tahun. Untung itu. Yaitu nak Mara Rusli ngomong sengsara membawa nikmat. Enggak ya. Bukan Mara Rusli, kita mau di dalam Tuhan saja. Puji Tuhan, saya kembali kepada Cilda. Ayo tetap semangat ya. Terima kasih Pak Edi. Semakin lengkap. Ya, baiklah. Kita memang benar-benar harus mengandalkan Tuhan ya. Benar yang dibilang Bu Ning tadi, taat. Kadang-kadang kita tuh nggak taat. Sudah tahu firman Tuhannya seperti ini gitu kan. Ini menguntungkan. Oh ini gini, banyak pemikiran-pemikiran. Terus yang tadi dibilang Pak Edi terlalu banyak khawatir. Itu dari si jahat sebetulnya.
Si jahatlah yang suka mencari, yaitu kan mencari celah, yang ingin menjatuhkan, membinasakan kita dengan cara apapun. Karena begitu kita khawatir itu sudah membuka celah, nah, dia masuk, dia menjatuhkan iman kita, membuat kita overthinking, muter-muter, mosok si Yesus percaya, gak percaya aku gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kita bisa membangkitkan kembali iman kita, kembali lagi yang tadi, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau kesaksian boleh, ataupun mau bertanya, silakan. Ada? Bu Alvina nih banyak kesaksian nih. Ada yang mau disaksikan? Silakan Bu Alvina. Ayo, udah lama nih baru ketemu lagi. Iya, shalom. Ya, thank you. Halo. Ya, ada satu sedikit sehubungan dengan apa yang Buning bagikan ya. Saya baca firman yang pada saat Petrus berjalan di atas air. Terus Tuhan bukain satu yang baru buat saya. Selama ini kalau saya baca firman itu selalu yang menjadi highlight buat saya, kamu kurang percaya, makanya kamu mulai tenggelam. Tapi ada satu orang yang ngebukain saya tentang firman ini, bahwa pada saat Petrus merasa dia mulai tenggelam, dia cuma bilang ke Tuhan Yesus, tolonglah saya, ya kan? Terus yang pertama-tama Tuhan Yesus lakukan adalah dia mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus. Ini buat saya selama ini kelewat bacanya. Jadi sejak itu saya selalu pada saat saya goyah, saat saya takut, saya selalu bilang Tuhan tolong, dan saya percaya bahwa Tuhan ngulurin tangannya dan mengangkat saya kembali. Itu aja sih yang mau saya share. Bahwa Tuhan tolong, sekalipun kita mungkin kurang beriman saat itu atau merasa goyang, tapi pada saat kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolongin saya. Dan itu saya mengucap syukur dibukain itu sama ada seseorang. Karena selama ini kalau saya baca firman itu selalu yang menjadi highlight, kamu kurang iman, kamu berarti saya harus lebih beriman. Jadi usaha saya sendiri gitu, saya harus beriman. Tapi sekarang saya mulai berserah sama Tuhan, bergantung dan minta Tuhan tolong saya. Itu aja, thank you. Wow, terima kasih Bu Alvina, sangat memberkati kesaksiannya. Jadi punya pengalaman pribadi ya, memang sih. Kembali lagi yang tadi dibilang juga bahwa kita memang gak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita merasa beriman, tapi imannya itu nggak nyampe, cuma di mulut doang gitu kan. Oh, nah itu perkataan itu harusnya nyampe ke pikiran, sampai ke hati, semuanya sinkron baru terjadi. Tetapi waktu kita memang lemah, memang kita tidak sanggup, ya kita memang harus minta tolong. Minta tolong pada Tuhan, minta tolong pada Roh Kudus. Karena ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan. Oke, mungkin ada lagi yang mau kesaksian, boleh, silakan. Silakan, siapa ada lagi? Dipersilakan, ada lagi yang Wahyo biasanya banyak kesaksiannya, atau mau Linca, mau ada kesaksian Linca? Lagi sibuk sama adiknya. Kali ini belum. Oh, monggo. Ya, terima kasih. Karena ini tidak seperti firman yang dibawakan. Ya, Kesaksian yang lain juga boleh. Yang mau nikah. Masalahnya. Nggak apa-apa yang mau nikah, kalau mau kesaksian yang lainnya juga boleh kok. Ya, tapi beda dengan temanya pada sore hari ini. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Monggo, kalau tergerak mau kesaksian boleh, kalau belum juga nggak apa-apa. Ya, sebaiknya nanti aja kalau pas kira-kira nyambung sama temanya. Iya. Gitu Bunda. Terima kasih yang menikah. Mungkin ada lagi ya, silakan. Febo mau bicara, monggo. Belum, oh iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Linca, ada yang mau disampaikan firmannya? Monggo, silakan. Ada kesaksian. Shalom. Oke, sangat diberkati banget dari Buning dan tambahan dari Pak Edi tadi. Memang benar ya, untuk
Bentar, ini ada kucing. Siapa? Bentar ya. Oh, ya. Kesaksian yang mau saya bagikan, sharingkan di sore hari ini juga tentang ketaatan. Saya merasakan apa yang Tuhan panggil, panggilan dari Tuhan itu sudah sejak lama sebenarnya. Tapi saya meresponinya dengan acuh tak acuh, dengan enggak mau meresponinya dengan benar. Tapi saya cuma anggap angin lalu saja. Banyak sih melalui hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa, termasuk salah satunya Pak Edi, yang sering memberikan penyemangat dan sering mendoakan untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Tapi ya beberapa lamanya saya tidak pernah menggubris apa yang Tuhan harapkan saya lakukan. Di situ jelas ketaatan saya tidak ada sama sekali. Tapi yang aneh dan yang luar biasa, apa yang Tuhan ajarkan melalui kesabaran dan kasih-Nya yang nyata, itu terlihat dan saya rasakan. Masa saya yang sudah sering sekali jatuh bangun dan tidak setia, Tuhan tetap masih setia dalam panggilannya, dalam apa yang Tuhan mau Tuhan berikan kepada saya, yaitu anugerah keselamatan. Tuhan mau lincah selamat. Jadi mari taat lincah, ikutin apa yang aku mau. Sampai titik akhir, titik yang di titik akhir itu, di titik saya tidak bisa apa-apa. Saya benar-benar ya udahlah, lepas ini semua, lepas. Sampai terbesit, ya udah titik akhir itu udah saya mati aja, meninggal aja, meninggalkan ini semua. Udah lepas. Ngapain sih? Saya hidup nggak ada artinya. Saya hidup percuma. Walaupun Tuhan di situ masih ada, masih mendampingi saya. Saya bisa memperkatakan itu. Tuhan, saya selesai aja saat ini juga. Saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma membawa beban bagi keluarga saya. Itu di titik terendah saya. Saya memperkatakan itu. Tidak. Tuhan jawab, kamu harus mau taat. Kamu harus mau menghidupi apa yang aku perkatakan. Apa yang Tuhan perkatakan? Firman Tuhan. Oke. Itu harus kamu hidupin. Saya masih bingung. Sampai saat itu saya masih bingung. Apa sih? Di dalam kebingungan itu hilang semua. Rasa mau mati, mau bunuh diri, saya bingung, hilang. Yang saya pikirkan cuma apa yang Tuhan perkatakan itu. Aku mau kamu menghidupi firman-Ku. Itu yang saya pikirkan terus. Akhirnya pikiran-pikiran negatif itu mulai hilang satu persatu. Oh, itu. Dan sampai akhirnya saya memutuskan mau dan berani meninggalkan segala sesuatunya. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Katakanlah dari nomor handphone teman yang terdekat, itu saya delete dari kontak phone saya. Semua saya lepaskan. Hal masa lalu saya lepaskan. Termasuk nomor HP teman-teman saya masa lalu. Dan sekarang saya mulai membuka lembaran baru. Dan disitulah proses Tuhan itu terjadi bagi setiap kita yang mau taat. Tapi saya nggak punya pekerjaan ini Tuhan, saya nggak usah, itu nggak ada apa-apanya. Dari kasih karunia anugerah keselamatan, itu nggak ada apa-apanya. Lebih penting, lebih besar apa yang Tuhan sudah sediakan ternyata.
Jadi dalam kesaksian saya ini saya mengajak untuk saudara-saudara ingat bahwa kasih Tuhan, anugerah keselamatan itu tidak bisa tergantikan dari apapun yang saudara dan saya harapkan di dalam kehidupan di dunia ini. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih Linca. Silahkan Pak Edi mau menambahkan sesuatu atau Buning, monggo. Luar biasa ya, Linca ya. Memang ada ketaatan ya. Kalau nggak ada, saya nggak tahu kamu ada di mana. Karena teman-temanmu masih ada di Cebongan dan di LP Rutan. Masih ada 5, tidak salah itu. Itu juga jadi ya, kami juga harus membina mereka supaya mereka seperti kamu. Saya sering kesaksian kamu di sana. Menguatkan mereka loh, benar. Apa benar Pak Edi Linca mau jadi pendeta? Tidak hanya jadi pendeta. Mau benar-benar hidupnya untuk Tuhan, saya bilang gitu. Banyak loh Linca yang nangis, benar. Cuma kan saya nggak ada di LP Gracia. Di Gracia itu paling banyak temanmu sebenarnya. Yang narkotika banyak yang dipindah sana. Ini mumpung banyak yang tidak dipindah, saya kejar terus waktu supaya mereka seperti kamu, supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa Linca, Tuhan berkati. Silakan Buning mau nambahin sesuatu. Udah cukup. Oke, baik. Belum. Belum cukup. Tambah more. Ayo Bu. Boleh. Oke, baiklah. Puji Tuhan ya. Hari ini banyak ada kesaksian dari Bu Alvina, dari Linca yang sangat menguatkan ya. Terutama kesaksian dari Buning tadi. Kita belajar sesuatu hari ini bahwa memang pada saat kita hidup karena oleh percaya itu tidak mudah tetapi bisa kalau kita melibatkan Tuhan. Bukan memakai kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri akhirnya capek. Capek akhirnya waktu saat kitanya capek, lelah, gampang akhirnya disisipi oleh si jahat yang menjatuhkan dengan kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain sehingga melemahkan iman kita. Jadi waktu kita mengikuti Tuhan, kita benar-benar yang tadi dibilang bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita, keinginan kita, semua pikiran kita juga benar-benar harus diganti. Pikiran kita diganti dengan pikiran Kristus, hati kita minta diganti dengan perasaannya Kristus, gitu kan? Karena kalau pakai pikiran sendiri akhirnya overthinking, muter aja mikir yang macam-macam. Kalau pakai perasaan kita sebentar tersinggung sedikit marah. Nanti nggak dikasih tugas marah. Jadi serba mengganggu, istilahnya mengganggu pengenalan kita akan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya semuanya. Oke, kalau nggak ada lagi kesaksian, kita masuk ke sesi doa. Oke, baiklah teman-teman yang mau minta didoakan, silahkan buka mic-nya boleh tulis di chat juga. Silakan, ada yang mau minta didoakan? Monggo silakan. Adakah? Boleh dibuka? Ada? Oh, kita bikin list aja dulu ya. Kita list doa seperti biasa. List doanya. Pertama kita tetap berdoa buat Bu Eni ya. Bu Eni supaya beliau dipulihkan ya, dipulihkan, kemudian diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupannya ya, menjalani pilihan hidupnya itu ya. Kemudian yang kedua kita tetap berdoa walaupun Siska tidak ada, kita berdoa buat Siska. Kita juga berdoa buat Ibu Eva yang terus terakhir itu masih ada beberapa kemo lagi ya kayaknya. Kemudian kita habis Bu Eni, Siska, Bu Eva, ada lagi yang mau didoakan silahkan. Bu Alvina, monggo silakan. Ibu Jenny Latif. Oh, Ibu Jenny Latif lagi dioperasi di Penang. Oh, Jenny Benjolan. Latif. Ya. Oke. Operasi ya. Operasi apa, Bu?
Operasi apa tadi? benjolan apa ya? Oh ya, Kurang tahu. oke, di operasi di Penang gitu ya. Oke, kemudian yang kelima Ibu Alvina, silakan Ibu Alvina. Iya, pemulihan keluarga ya, pernikahan, dan ya supaya suami dan anak-anak juga kenal Tuhan. Jadi, Oke, thank you. baik. Pemulihan keluarga ya. Kita memang, Lebih ke pernikahan ya, pernikahan sama iya, suami. Thank you. ya, baik. Memang kita tetap harus mendoakan terutama kerukunan keluarga, pemulihan keluarga. Kita di sini belajar yang pertama kita adalah perubahan adalah di dalam diri kita. Begitu kita berubah, suasana keluarga akan berubah. Oke, ada lagi? Oke, di sini. Hai Diana. Ibu Wiwin ya, sebentar ya, saya catat dulu ya, Ibu Wiwin. Ada Ibu Wiwin di sini, Ibu Wiwin. Mohon doa untuk pemulihan pekerjaan. Mohon doa untuk pemulihan pekerjaan, keuangan untuk saya, suami, anak mantu. Bu Wiwin, ya, untuk Bu Wiwin, suami, anak dan mantu ya. Oke, kemudian yang ketujuh ada dari Oppo. Oppo ini siapa ya kalau boleh tahu ya namanya ya? Saya nggak ada Ibu namanya. Niken, Ibu Niken dari Kalimantan itu. Oh, Ibu Niken. Ibu Niken dari Kalimantan ya. Yang ketujuh Ibu Niken dari Kalimantan minta doa untuk anak-anak, suami agar tidak jauh dari Tuhan. Mm-mm. Oke. Baik. Sekarang silahkan Diana. Shalom Diana. Makasih Bu. Shalom semua. Ya saya mulai minggu yang lalu pada hari Selasa kemarin ada pemeriksaan foto. Ternyata endometriosis saya semakin terus ada suatu kiste tapi berupa apalah gitu, tapi nggak bisa operasi, tapi aku percaya Tuhan akan menyembuhkanku. Dan setelah sehabis foto itu sampai hari ini saya keringatan terus gitu sepanjang malam. Jadi tolong hormon saya, jadi karena itu juga mental saya ya. Jadi kurang sabar menghadapi suami yang sedang juga pemulihan dari operasi kemarin itu masih ada benjolan. Ya dikasih damai sejahtera untuk kami dan ya kedua juga relasi ya untuk beban penjualan rumah di Palembang masih tetap tolong didoakan. Terima kasih Bu Hilda, jangan bosan ya semuanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita berdoa untuk Pak Diana, Irawan. untuk Kenapa Bu Nining? Pak Irawan. Oh ya, Oh, baik. sorry. Jadi itu terima kasih Bu Hilda. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Jadi yang buat Diana kita berdoa buat endometriosisnya, kemudian untuk Erik ya. Hormon lah. Ah, Ya, kesehatan hormon damai sejahtera terus. ya, untuk Erik supaya pemulihan dari operasi ya. Ya, terima kasih Ya, sama sampai penjualan berjumpa rumah di lagi. Palembang. Ah, Terima kasih Bu Hilda ah. semuanya. Oke, kemudian untuk Ko Irawan. Untuk Ko Irawan biasa ya. Untuk penjualan gudang ya Bu Ning ya. Biasanya penjualan gudang ya. Dan usahanya lah ya. Oke, kita ada 9. Kita silahkan Pak Edi mau milih yang mana. Iya, saya sekarang balik doanya tentang keuangan dulu ya. Boleh. Belum pernah doakan keuangan loh saya itu. Doakan sakit terus biar sembuh. Iya.
Sama saya siapa tah? Pemulihan keluarga ini siapa? Alvin, Alvina. Ibu siapa? Ibu Wiwin ya, 6 ya. Ya. Berarti 5, 6, 7, Mm-mm. 9. Ya, Mhm. benar. Ya. 5, 6, 7, 9 ya. Ya. Bu Alvina, Ibu Wiwin, Ibu Niken, sama Pak Irawan. Ya. Ya. Diana sekalian lah Pak Nanggung nomor 8. Oh ya, Ah. Diana. Diana. Diana Jadi tadi kuning nomor 1 sampai 4. endometrium Endometriosis. hormon ya. Iya, hormonnya. Sama Iya. pemulihan operasi suaminya, sama penjualan rumah di Palembang. Belum Pastinya laku ini berkat rumah keuangan Palembang. buat semua, Pak. Doain kita juga. Oh iya, butuh toh. Tak kira udah enggak Oh, butuh uang. Karena dari percaya kecil. bukan Podo, melihat. podo. Loh, Bening apa dengan Nah, Buning tadi percaya aja bukan melihat. Iya. Loh, katakan aku ngikut. Oke, yuk. Ini RRS mulai sudah sore mulai error. Ya, KKR Pak, Enggak KKR kali. Sisan Pak. iya. KKR pencurahan berkat Pak Sisan. Pak Yuk, Edi kali. kita berdoa yuk. Haleluya. Bapak di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan indah. Kami orang-orang paling beruntung ya Bapak yang selalu bisa mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu ini yang menguatkan kami semakin kami percaya kepadamu. Kami percaya karena tidak melihat. Karena kami percaya dengan iman kami apa yang sudah disampaikan hamba-Mu Ibu Ning. Urapi terus Bu Ning bersama anak cucunya, menantunya. Kau berkati semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat melimpah untuk keluarga besar Bu Ning. Beri kesehatan, perlindungan yang ekstra Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami juga ya Tuhan yang sudah mendengarkan rahasia-rahasia firman-Mu. Kau bukakan janji-janji-Mu terjadi di dalam tahun ini Bapa sebelum kami mengakhiri tahun ini. Semua janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Engkau genapi semuanya Tuhan, kami percaya. Dan apa yang pernah hilang dari hidup kami, Engkau akan kembalikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik waktu kami, baik keuangan kami, baik bisnis-bisnis kami yang mungkin Tuhan bangkrut atau Kau akan pulihkan semuanya sebelum mengakhiri tahun ini Tuhan. Kami akan mengejar ketertinggalan kami. Kami mau seperti Paulus meninggalkan apa yang di belakang kami dan berlari-lari sampai tujuan panggilan surgawi. Kami ingin terus berlari mencari Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin mengenal Engkau pribadi yang luar biasa. Dan kami ingin mengalami Engkau lagi Tuhan. Bukan apa kata orang Tuhan, tetapi kami sendiri bisa merasakan Tuhan sebelum kami mengakhiri tahun ini. Terima kasih Bapak, urapi setiap tangan anak-anak-Mu Bapak. Apa saja yang disentuh tangannya Bapak, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Alvina. Tuhan pulihkan keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perpecahan, hai iblis yang selalu mengganggu. Keluar engkau dari keluarganya Alvina. Demi nama Yesus yang hidup. Keluar engkau semuanya. Roh perpecahan. Di dalam nama Yesus. Tuhan sudah menyatukan Alvina dan suaminya. Mereka sudah menjadi satu daging. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis, roh jahat. Keluar dari keluarganya Alvina. Hari ini damai sejahtera. Turun atas hidupmu Alvina. Bersama suami dan anak-anakmu akan mengalami kebahagiaan luar biasa dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati usahanya Alvina dan suaminya. Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Wiwin, untuk pekerjaan terobosan keuangannya juga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Bu Wiwin bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semuanya.
Sebelum akhir tahun ini semua sudah dipulihkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Bu Wiwin bersama suami dan anak-anak diberkati. Keuangannya, kesehatan, kerohaniannya terutama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak. Mujizat keuangan terjadi untuk anakmu ini. Kami berdoa untuk Ibu Niken, yang dimana suami dan anaknya agar semakin mengenal Engkau lebih dalam. Berkati keluarga ini Bapa. Jamah Bapa sore ini Bapa. Engkau persatukan lagi Bapa. Hubungan suami, istri dan anak. Orang tua dan anak. Berkati Tuhan. Pemulihan-pemulihan keluarga terjadi sebelum akhir tahun. Sebelum kami mengakhiri tahun ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga saudara kami Diana yang dimana Bapak hormonnya tidak stabil Bapak. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam tubuhmu Diana. Hormon-hormon akan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hormon-hormon yang baik akan kembali sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sakit, omong kosong kalau nggak ada kista, semuanya sudah hilang dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk operasi Erik Tuhan suaminya. Engkau tolong Tuhan, Engkau pulihkan juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan juga keluarganya ini Tuhan. Anaknya juga Kau beri kesembuhan penglihatannya Bapa dalam nama Yesus. Berkati perekonomiannya Tuhan di dalam nama Yesus. Apa saja disentuh tangan Diana bersama suami, dibuat berhasil dan beruntung. Dan apa yang pernah hilang daripadamu, Tuhan pasti gantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah yang ada di Palembang Tuhan. Tuhan aku berdoa untuk tanahnya Bapa di dalam nama Yesus. Diperdamaikan semua, hai tanah aku berkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai tanah aku perdamaikan engkau dengan Diana, pemiliknya yang sah. Dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan tanah itu Tuhan. Sehingga banyak orang yang melihat ingin membeli Tuhan. Memancarkan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta pelayan malaikat mencarikan pembeli yang baik. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, malaikat ayo bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kau carikan pembeli yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk Pak Irawan, yang dimana gudangnya juga Tuhan belum terjual. Bapa, hamba-Mu berdoa Kau kuduskan gudang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya gudang itu diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang suka dengan gudang itu. Di dalam nama Yesus Kau temukan orang yang baik bermurah-murah hati kepada Pak Irawan untuk membeli gudangnya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Irawan bersama keluarga besarnya. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, berkati selalu RRS ini Bapa. Engkau berkati semuanya Bapa. Apa yang pernah didoakan Bapa. Mungkin banyak hal yang sudah didoakan tetapi belum terjawab. Tapi kami percaya Bapa. Engkau Allahku yang hidup, yang sanggup melakukan semuanya Bapa. Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Engkau sedang menyelesaikan satu persatu masalah-masalah demi masalah Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan. Yang kekurangan diberkati. Yang kurang iman ditambahkan imannya. Masuk di tahun 2025. Tuhan berjalan di depan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. 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 Yes. Amin. Haleluya. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami boleh bersehati dengan Engkau karena 1, 2, 3 orang berkumpul hadir untuk berdoa, maka Engkau pun juga hadir di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Terima kasih karena Engkau membawa kami untuk menjadi rumah-Mu, rumah doa dari segala bangsa. Bahkan kami juga Engkau pakai untuk menjadi rumah-Mu dari kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan hari ini adalah Baal Perasim karena hanya Engkau saja yang meneroboskan, dan ini Engkau yang sudah memberikan anugerah besar itu untuk meneroboskan kami di dalam setiap masalah-masalah kami. Engkau sudah memberikan solusi demi solusinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya ini Bapa Surgawi. Karena pintu gerbang emas ini sudah terbuka dan kami boleh Engkau bawa masuk di dalamnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Engkau membawa kami untuk senantiasa hidup di dalam berkat-Mu dan berkat hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus terjadi mujizatnya yang luar biasa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami percaya Bapa, untuk hamba-hambamu ini, yaitu Bunda Eni, Cik Siska, Bunda Eva, bahkan Cik Jenny Latif. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Sehingga Engkau yang memberikan kesembuhan yang luar biasa. Engkau semakin menyempurnakan. Engkau yang memulihkan apapun yang dirasakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan saya sekarang percaya Bapak Surgawi. Kami sangat-sangat percaya. Kami memperkatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bahwa Bunda Eni, Cik Siska, Bunda Eva, bahkan Cik Jenny Latif semakin pulih sempurna sebab bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, sehingga ini sudah termetre terjadi. Tidak ada kuasa-kuasa si jahat yang campur tangan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini adalah anugerah terbesar yang dari Engkau. Ada mujizat yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Bapak, kami juga hamba-Mu berdoa untuk Bapak Edi, Bunda Ilda, Bu VP. Kami percaya Bapak, ini adalah hamba-hamba-Mu yang setia, bahkan Engkau juga memprioritaskan apa yang dibutuhkannya. Kami percaya Bapak Surgawi, Engkau pun juga memenuhinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat-berkat-Mu juga luar biasa dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Kami percaya Bapak Surgawi, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang El Shaddai. Di dalam nama Yesus Kristus ada Baal Perasim yang luar biasa, sehingga terobosan demi terobosan berkat terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, pemulihan rohani semakin naik dan terus naik dan terus naik dan tidak pernah bisa turun lagi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Demikian juga pemulihan untuk rohani keluarganya, untuk keluarganya juga di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang sakit ekonomi juga disehatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Surga benar-benar meresponi apa yang anak-anak-Mu minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di alam roh ini sudah termetre terjadi, maka di alam materi sudah terjadi pula. Haleluya. Amin. 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 Surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau sampaikan pada sore hari ini. Kami
dipenuhi dengan firman-Mu. Biarkanlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar-benar percaya kepadamu, dan bukan karena melihat keadaan, kami tidak melihat kondisi kami, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, dan Engkau yang memberikan kami sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau yang memberkati kami dengan berkat yang luar biasa, bahkan keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami, kesehatan dan kekuatan, dan Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami yang disampaikan oleh Pak Edi, yang disampaikan oleh Ibu Ning, semuanya terjadi di dalam alam roh, terjadi di dalam alam materi. Dan saat ini kami minta air yang hidup daripada Allah Bapa membasuh kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom ini, semua yang mendengarkan juga nantinya. Cuci bersih kami dengan air yang hidup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua beban-beban terlepas, beban pekerjaan, beban pelayanan, beban apapun, beban sakit penyakit, beban karena merawat orang yang sakit, semuanya lepas dengan mudah, dengan gampang. Semuanya lepas. Cuci bersih dengan air yang hidup. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kebingungan, kekecewaan, kepahitan, semuanya dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau yang senantiasa memberikan kami kekuatan, Kau yang memberkati kami senantiasa, berkat jasmani, berkat rohani kami terima dengan utuh dan tidak ada yang tercecer. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan kami mau melibatkan Engkau setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang menyertai kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan hanya di dalam Engkau. Engkau yang senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua yang sudah dilepaskan ini, kami minta malaikat Allah bawa ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Perlindungan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sempurna, dan malaikat Allah yang mengawal kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dikawal oleh malaikat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin, amin. Terima Pak kasih Edi, Pak terima kasih Uni. Hilda semua. Terima kasih Pak Edi, Bu Terima Ning, kasih, Pak doanya. Edi. Terima kasih. Semuanya. Tuhan berkati. Berkati. Terima kasih Sampai Bu kali. Made, Bu Rinse, Bu Adriana. Tadi nggak ditanya. Pak Edi. Sehat Uni, terus Bu Pak Edi. Adriana, percaya Tuhan Yesus beri kekuatan. Oke, ya semuanya, bless you ya. Bless you. Terima kasih untuk worship-nya. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Saya tutup Amin, amin. terus ya. Bless you.